Teori yang lebih banyak memperoleh perhatian akademis adalah yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer, seorang ahli genetika dan penulis Eden in the East. Oppenheimer menelusuri bukti dari genetika, populasi, linguistik, arkeologi, dan data geologi untuk mengusulkan apa yang dikenal dengan hipotesis out of Sundaland. Menurutnya, kawasan Sundaland adalah sebuah tanah rendah yang sangat subur dan padat penduduknya selama banyak puluhan ribu tahun karena ketika zaman es terakhir berlangsung, volume air laut jauh lebih rendah sehingga pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terhubung dalam satu daratan luas. Nah, kemudian Oppenheimer, dia sebetulnya dalam bukunya ya, Eden in the East itu dia sama sekali tidak menyebutkan Atlantis. Tapi yang dia simpulkan itu dari penelitian DNA-nya bahwa di tanah Sundaland waktu zaman es itu sudah ada masyarakat, sudah ada peradaban, karena dia melihat ada populasi manusia, kemudian ada migrasi, pola migrasi manusia pada zaman es itu. Dan kemudian dia juga menyimpulkan karena pernah terjadi banjir besar berkali-kali dan dia melihat pola pergerakan migrasi itu, maka dia simpulkan bahwa masyarakat Nusantara waktu zaman es sudah bisa berlayar. Dan dia bilang bahwa ini teknologi pelayaran kelihatannya lahirnya di Nusantara, begitu ya, yang pertama di dunia. Itu kesimpulan beliau ya. Analisis ilmiah modern memperkuat gambaran tentang Sundaland sebagai landscape besar yang subur dan kaya sumber daya pada masa lalu. Model paleogeografi global menunjukkan bahwa sejak puncak zaman es, sekitar 26.000 tahun yang lalu, hingga masa Holosen awal, ketika permukaan laut global naik lebih dari 130 meter. Kenaikan ini telah menghabiskan lebih dari separuh daratan Sundaland, menggantikan hutan hujan dan daratan luas dengan laut dangkal seperti yang kita kenal sekarang. Kenaikan permukaan laut yang begitu cepat tersebut berdampak besar terhadap populasi manusia purba di kawasan ini. Analisis genom dari ratusan individu modern menunjukkan bahwa kejadian rapid sea level rise memaksa populasi lokal terfragmentasi dan terimigrasi keluar dari dataran yang tenggelam. Penting dicatat bahwa pendekatan Oppenheimer tidak secara eksplisit mengklaim bahwa Sundaland adalah Atlantis Plateau, melainkan lebih menekankan peran kawasan ini sebagai salah satu pusat awal migrasi manusia modern dan perkembangan teknologi pelayaran serta budaya di Asia Tenggara. Dalam narasi ini, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, terutama strategi pelayaran, eksploitasi sumber daya laut, dan hubungan antar kelompok berperan penting dalam penyebaran manusia